Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq Nasrullah, NPM saya 22312140. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai troubleshooting ketika ada study case yaitu monitor tidak mau menyala atau tidak mau menampilkan tampilannya. Next. Lalu, yang pertama, monitor tidak memiliki tampilan, itu kita bisa men-troubleshootingnya dengan dua dasar solusi. Yaitu yang pertama adalah kita identifikasi dulu masalahnya. Yang pertama, masalah pada koneksi kabel atau port. Dan yang kedua adalah masalah pada kartu grafis atau driver. X. Nah, yang pertama adalah masalah pada koneksi kabel atau port. Masalah pada koneksi kabel atau port ini sering terjadi ketika kita menggunakan kabel yang sudah tua atau yang sudah rapuh ya, atau juga kita pada saat pemasangan kabelnya itu tidak terlalu bagus pada saat menancapkannya atau menyambungkannya kita tidak terlalu kuat gitu. Nah, solusi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, untuk mengencangkan sambungan kabel tersebut terhadap dari monitor ke I/O-nya atau I/O yang ada di CPU atau input outputnya. Nah, perlu diingat juga kita harus menyesuaikan bentuk dari HDMI dan DisplayPort. Jangan tertukar atau sampai memaksakan untuk masuk ke tempat yang salah gitu. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan metode lain apabila mengencangkan ataupun mencopot dan menyambungkannya lagi masih tidak bisa, kita bisa coba dengan cara menggunakan monitor lain. Maksudnya adalah gimana? Kita mencoba monitor lain untuk menyambungkan dengan kabel tersebut. Apabila kabel tersebut memang tidak bisa menghantarkan atau tidak bisa menampilkan layar tampilan, maka kita coba dengan kabel baru di monitor yang sama. Nah, apabila emang ternyata bisa, berarti salah satu indikatornya adalah kabel yang lama itu sudah rusak atau sudah jelek. Nah, selanjutnya adalah masalah lain, yaitu masalah pada kartu grafis atau driver. Nah, hal ini juga biasa sering terjadi oleh oleh perangkat-perangkat yang diaktifkan namanya fitur auto update dari operasi sistemnya sendiri. Yang biasanya kita pakai adalah operasi Windows ya, misalnya Windows Update. Nah, karena Windows Update itu diupdate, jadi dia tidak kompatibel dengan driver yang lama, sehingga menyebabkan adanya terjadinya gangguan pada driver kita. Nah, untuk solusinya kita bisa mencoba dengan cara pertama, yaitu kita langsung saja download dan update driver dari website resmi. Nah, ini adalah langkah yang disarankan karena kita tidak perlu membutuhkan langkah-langkah yang banyak. Jadi kita langsung download, lalu install driver yang kita butuhkan dan otomatis akan terinstall di device kita. Nah, atau cara kedua, cara lainnya adalah download dan update driver dari Windows Update. Nah, kita bisa tuh kayak tadi tanpa harus kita masuk dari webnya, kita juga bisa langsung buka saja namanya driver, eh, kita buka saja driver kita, tempat menyimpan driver kita, lalu kita buka update driver gitu. Kita cari display adapter, lalu kita klik kanan update driver, dan itu ada dua pilihan. Jika kita mencari secara otomatis, yang tampilan pertama itu akan mendownload update dari Windows Update, tapi terkadang memang tidak terdeteksi sama Windows Update. Jadi sebaiknya menggunakan cara yang pertama tadi, kita langsung download dari webnya saja biar lebih up to date. Nah, yang kedua, kita bisa mendownloadnya secara manual dari webnya, lalu kita browse di pilihan kedua, yaitu browse my computer for drivers. Nah, apabila cara ini masih belum bisa menyelesaikan masalah kita, ada cara terakhir, yaitu kita harus mengecek eh, VGA atau graphic card kita yang fisik apakah sudah tercocokkan dengan motherboard yang kita gunakan atau PC yang kita gunakan. Nah, kenapa demikian? Karena jika graphic card atau VGA yang kita gunakan tidak tertancap atau tidak tersambung dengan motherboard secara baik, maka dia tidak akan berfungsi dengan secara baik juga.
sehingga tidak akan menampilkan tampilan yang semestinya. Dan kita bisa lihat tutorial caranya banyak di YouTube. Kita bisa menyesuaikan dengan di gambar itu ada yang ditunjukkan oleh orangnya itu. Itu bisa kita langsung masukkan saja dan nyambungkan kabel-kabel yang berhubungan dengan VGA yang kita pakai, itu kita gunakan. Nah, semoga dengan cara ini bisa menyelesaikan masalah yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.